dan Ria Ricis pada akhirnya resmi bercerai dan muncullah pemberitaan penyebab keretakan hubungan rumah tangga mereka terkait adanya mertua atau ibu dari Tengku Rian yang membuat Ricis menjadi sedih. Nah, kemudian juga terkait dari sikap Tengku Rian yang kurang perhatian saat Ricis hamil dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya pertengkaran rumah tangga mereka itu masih bisa dikatakan sesuatu yang nggak fatal sebenarnya, karena tidak ada KDRT, juga tidak ada perselingkuhan, hanya karena merasa terabaikan, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Begini ya teman-teman, setiap rumah tangga di awal-awal pernikahan itu merupakan penyesuaian. Karena menyatukan dua kepala itu nggak mudah, apalagi menyatukan kepala-kepala yang ada di keluarga besar, tidak mudah. Nah, ketika kalian sudah bertekad untuk menikah, tentunya sudah tahu resikonya. Kalau keluarga si suami dan keluarga si istri ini tentunya ada beda latar belakang, ada beda cara mendidik, beda menyikapi dan lain sebagainya. Dan disinilah kadang-kadang terjadi benturan di saat berumah tangga. Kemudian tentunya hal itu harus dikomunikasikan dengan baik. Rian dan Ricis ini lebih ke egonya masing-masing saya rasa. Saya tidak menyalahkan keduanya, juga tidak membenarkan keduanya, karena kedua orang ini juga kurang berjuang dalam mempertahankan rumah tangganya. Ketika kamu terlalu banyak menuntut, yang ada malah kamu kecewa. Jangan terlalu banyak minta dia mengerti dalam hidup ini, karena setiap orang ini sudah memiliki karakter masing-masing yang kadang-kadang karakternya ini beda dengan karaktermu. Seperti karakter Rian dan Ricis ini sangat bertolak belakang. Dari konten saya yang dulu terkait dengan angka kehidupan, dari angka kehidupan Rian ini angka 1. Angka 1 ini sebenarnya diharap untuk menikah di usia yang lebih matang. Karena ketika usianya masih muda, akan ada naik turun yang begitu tajam di dalam kehidupannya. Nah, ini si Rian kan menikahnya di bawah umur 30 kalau nggak salah ya. Kalau di angka 1 ini diharapkan di usia yang lebih matang di saat gejolak-gejolak kehidupannya lebih agak landai. Sedangkan Ria Ricis ini di angka 5. Angka 5 ini angka seseorang yang ramah, seseorang yang supel, dan juga sangat cocok untuk berkecimpung di dunia entertain. Hanya saja angka 5 ini kehidupannya banyak menghadapi masalah. Terkadang masalah itu dari dalam dirinya sendiri. Karena apa? Yaitu tadi, angka 5 ini sosok yang tidak betah sendirian, tidak betah dalam kesunyian, inginnya selalu ada didampingi, ada banyak teman dan lain sebagainya. Makanya ketika Ria Ricis hamil kemudian diabaikan oleh Tengku Rian, sakitnya minta ampun. Dan menjadi masalah besar buat kehidupan Ricis ya, karena beda karakter itu tadi. Sedangkan Rian ini orangnya nggak banyak ngomongnya to the point, karena memang angka 1, angka permulaan. Kemudian Tengku Rian ini juga sukanya menyendiri karena memang bawaan lahir, watak dasarnya seperti itu. Dan Rian tidak cocok di dunia entertain. Padahal dari keluarga Rian ini tidak setiap hari ketemu Ria Ricis, tidak serumah juga, hanya kadang-kadang kalau mengunjungi dan lain sebagainya. Tapi Ria Ricis sudah syok seperti itu. Nah, apalagi kalau tinggal seatap, gak bisa dibayangkan. Dan untuk Rian juga begitu. Rian ini tipe angka 1. Angka 1 itu keras kepala. Di Ria Ricis juga angka 5. Angka 5 itu juga keras kepala. Tapi angka 1 dibanding angka 5 ini keras kepalanya lebih di angka 5. Coba deh kalian tanya dari seseorang yang sudah belajar numerik ya, sudah belajar dengan angka kehidupan atau life path, itu akan mengerti bahwa angka 1 dan angka 5 ini lebih keras kepala angka 5. Jadi Tengku Rian dan Ria Ricis ini lebih keras kepala Ria Ricis. Nah, ini cuma Ria Ricis ini sangat-sangat pandai bergaul orangnya, sangat supel, makanya cocok di dunia entertain. Nah, ketika mungkin tadinya Ria Ricis sudah memiliki rencana, saat Rian belum menikah dengan Ria Ricis kan sudah bekerja di BUMN kalau nggak salah, dan dia mengorbankan pekerjaannya
keluar dari pekerjaannya demi menikahi Ria Ricis. Mungkin harapannya kala itu bisa ngonten bareng, bisa mendatangkan cuan bareng dan lain sebagainya. Jadi untuk Ria Ricis dengan Tengku Rian, andai kata kalian nanti menikah lagi, pernikahan yang pertama ini jadikan sebagai pembelajaran. Karena yang namanya menikah itu tidak untuk menuntut sebuah kebahagiaan terus. Menikah itu malah banyak menderitanya daripada kebahagiaan. Karena menikah itu ibadah dan perjuangan. Kalau kalian menikah demi menuntut sebuah kebahagiaan, ya jadinya ya lebur seperti saat ini. Jadi kalau saya rasa sebenarnya Tengku Rian dan Ria Ricis masih belum siap menikah kala itu, karena egonya masih sama-sama tinggi. Diterpa masalah yang seperti ini saja sudah goyah. Padahal rumah tangga mereka belum diterpa KDRT, belum ada orang ketiga dan lain sebagainya. Masih terkait dengan pihak ketiga dari keluarga Tengku Rian yang membuat Ricis sakit hati, juga dari perlakuan Tengku Rian yang kurang perhatian kepada Ria Ricis. Nah, saling introspeksi diri sajalah untuk keduanya. Sudah legahkah Ria Ricis setelah tuntutannya dikabulkan oleh pengadilan, dan juga bagaimanakah perasaan Tengku Rian setelah dia dicerai oleh Ria Ricis? Menyesalkah atau bagaimana? Yang pertama untuk Ria Ricis dulu ya. Ria Ricis, bagaimanakah perasaanmu setelah gugatanmu dikabulkan oleh pengadilan dan kamu resmi bercerai? Ada simbol bahagia, ada kelegaan di sini bahwa apa yang diharapkan terkabul. Karena melewati masa-masa proses perceraian tentunya membuat pikiran menjadi tertekan, stres dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena dalam proses hukum. Nah, di sini ada kelegaan dari Ria Ricis dan harapannya kehidupannya bisa lebih bahagia lagi. Apakah kamu tidak kasihan pada Tengku Rian? Ria Ricis masih belum bisa melupakan Tengku Rian. Nah, tentunya tidak semudah itu melupakan karena memori itu sulit dihapus. Apalagi baru kejadian kemarin-kemarin ya toh. Makanya di sini sekalipun ada kelegaan dari Ria Ricis karena gugatannya dikabulkan, tapi dia juga masih belum bisa lepas pikirannya dari Tengku Rian. Karena ya Tengku Rian bapaknya anaknya juga. Kemudian apa yang akan kamu lakukan terhadap Tengku Rian ke depannya? Ada simbol perputaran nasib. Semuanya sudah berakhir seperti itu. Saya memulai hidup baru, memulai nasib yang baru. Jadi Ria Ricis sudah berusaha untuk tidak terlalu kepikiran tentang Tengku Rian, walaupun belum bisa move on. Kemudian ada rencana-rencana baru di dalam hidupnya. Sudah mulai menata planning hidup saya ke depannya harus bagaimana setelah berakhirnya rumah tangga saya dengan Tengku Rian, seperti itu. Selanjutnya satu kartu lagi, apa yang ada dalam pikiran Ria Ricis. Dia berusaha menentukan sebuah pilihan di sini. Tentunya pilihan jalan hidup yang harus bagaimana ke depannya. Tapi di sini dia juga ada sedikit kebimbangan. Saya harus bagaimana untuk saat ini ke depannya. Sekalipun di sini dia sudah memiliki rencana-rencana, tapi rencana-rencana itu juga masih simpang siur ya, masih belum terlalu fokus untuk menyikapinya. Selanjutnya teman-teman untuk Tengku Rian. Apa yang ada dalam pikirannya? Setelah kamu bercerai dengan dengan Ria Ricis, apa yang ada dalam pikiranmu? Ada 7 pedang. Dia merasa tersakiti di sini. Merasa ada yang nggak sesuai di dalam hatinya terkait dari keputusan Ricis ini. Ada 7 pedang. 7 pedang ini simbolnya seseorang yang sudah merampas dari senjata-senjata orang di dekatnya. Seseorang yang merencanakan diam-diam. Nah, Rian ini juga
Beranggapan seperti itu bahwa Ricis sudah memiliki rencana diam-diam tanpa sepengetahuannya kala itu, kalau misalnya ada rencana-rencana untuk gugat cerai. Jadi rencana-rencana gugat cerai ini tidak terpikirkan oleh Tengku Rian kala itu. Dia juga mulai menata rencana ke depannya terkait ekonomi dan keuangannya. Gigi dalam menata keuangannya, ya. Karena kita juga tahu Tengku Rian selama menikah dengan Ria Ricis, mungkin dia menjadi satu kerjaannya dengan Ria Ricis, ngonten dan lain sebagainya. Tapi setelah dia berpisah dengan Ria Ricis, dia juga harus bangkit dan menatah kembali masalah kerjaan, karir dan lain sebagainya. Walaupun di sini Tengku Rian kabar-kabarnya kan juga sudah bermain di dunia acting dan lain sebagainya, tapi di kartu ini dia juga mulai menata kembali terkait dengan karir dan keuangannya. Semangat untuk menata ya. Selanjutnya, tapi nggak semudah itu. Ada 7 tongkat, tantangan yang luar biasa. Kita juga tahu ya, Tengku Rian ini dikenal setelah menikah dengan Ria Ricis. Dan Tengku Rian ini ada ketidakcocokan kalau bermain di dunia entertain. Karena Tengku Rian ini tidak suka keramaian sebenarnya. Makanya kalau kita bekerja tidak sesuai dengan dengan keinginan kita, kadang-kadang merasa tertekan yang berlebihan ya. Mungkin kalian pikir kerja di dunia entertain itu sangat enak, tapi tidak untuk Tengku Rian ternyata, karena dia lebih suka menyendiri hidupnya. Angka 1, angka permulaan, tidak ada teman satu sama lain. Nah, angka 1 ini makanya lebih suka menyendiri dan orangnya juga egois. Bicara seperlunya saja. Nah, selanjutnya The Moon juga ada simbol kebimbangan dan kekhawatiran terkait apa yang akan terjadi. Semuanya itu ada kaitannya dengan masa lalu ya. Sebenarnya Tengku Rian ini dulunya kerja di BUMN ya kalau nggak salah, itu sudah sangat cocok loh ya. Sudah sangat cocok, tapi keputusannya meninggalkan karena dia harus pindah ke Jakarta dan menikah dengan Ria Ricis yang pada akhirnya amburadul seperti ini. Ya seperti itulah rencana manusia, terkadang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kemudian satu kartu lagi untuk Tengku Rian. Ada halaman tongkat di mana dia sangat berusaha untuk bisa bangkit dari keterpurukan, dan di sini ada angin segar terkait usaha-usaha dia. Mungkin akan ada job baru atau yang lainnya yang bisa mengangkat namanya nantinya ya. Jadi teman-teman, baik Tengku Rian maupun Ria Ricis sama-sama sudah berusaha menata kehidupan ke depannya. Dan lebih dari Tengku Rian ini yang lebih perlu diperhatikan karena dia harus berjuang untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Kalau dari Ria Ricis kan memang udah mapan dari dulu terkait masalah ekonominya, dia tinggal merencanakan ke depannya seperti apa. Walaupun masih bimbang dalam menentukan pilihan. Nah, untuk Tengku Rian ini sangat-sangat perlu diperhatikan karena di sini ada 7 tongkat. Ketika kamu sudah berusaha melangkah, pastinya akan ada gesekan-gesekan, kemudian juga persaingan-persaingan di dunia entertain, dan itu harus kamu sadari dan kamu harus berjuang mati-matian di sini ya. Tapi di sini nanti ada kabar-kabar baik terkait dari Tengku Rian ini. Semoga karirnya bisa meningkat kembali ya teman-teman.